Saya Sri Mulyani dari SMK Prudence School LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sedang melaksanakan ujian kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada tanggal 13 Desember 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, baik sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik. Kita tunggu tes semangat dulu ya. Boleh ya? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke. Masih adakah semangat di hatimu? Ada. Mana dia? Iya. Prudence Bekerja melalui belajar tanpa henti. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Udah kepercayaan dari masing-masing udah dalam hati dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ada? Oke, kenapa tidak hadir? Optimis. Baik teman-teman, hari ini kita melanjutkan pembelajaran ya. Ada yang masih ingat kita pekan lalu belajar tentang apa? Struktur ya? Iya. Struktur dan kebahasaan teks biografi. Jadi ini adalah kegiatan akhir dari materi teks biografi. Teman-teman akan membuat teks biografi. Sudah Ibu informasikan ya? Sudah membawa handphone atau bawa? Sudah. Baik. Sudah ada internetnya? Sudah. Nanti bisa membantu ya, saling membantu untuk antar kelompok menyerahkan atau memberikan tethering handphone ya, tethering internet. Kemudian sudah mengunduh aplikasi apa? Sudah. Kalau begitu kita lanjutkan pembelajaran. Kalau kemarin sudah struktur dan bahasaan, ada yang masih ingat strukturnya itu apa sih dalam teks biografi? Oke, ada orientasi, terus
kejadian penting dan juga reorientasi. Nah, sifatnya yang wajib adalah adanya orientasi mengenal tokohnya dulu terlebih dahulu gitu ya, dari awal, kemudian baru masuk ke kejadian penting. Nah, kalau reorientasi itu adalah tanggapan akhir dari kita yang menulis. Nah, sebelum pembelajaran kita mereview atau mengulas ya pembelajaran sebelumnya. Teman-teman boleh membuka aplikasi Prunus IGF atau Edukera ya di handphone masing-masing. Ada beberapa pertanyaan, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Arken sudah, pintar. Kemudian Kevin Nadila. Sudah Bu, tadi kirim Bu. Sudah kirim Bu. Baik. Coba, ini belum refresh sebelumnya. Ya sudah ya, sudah semua. Nanti kita lihat hasilnya. Baik, di sini punya Arut ya yang membacakan salah satu contoh. Tokoh biografinya B.J. Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie ya. Alur ceritanya rangkaian atau susunan sejak awal hingga akhir. Artinya, alur cerita merupakan struktur rangkaian kejadian-kejadian dalam cerita yang tersusun secara kronologis. Ketiga, tujuan dibuatnya struktur teks biografi untuk menceritakan kisah hidup seseorang yang menjadi teladan banyak orang. Nah, tujuan dibuatnya teks biografi ya. Nah, bukan membuat struktur tapi membuat teks biografi. Nah, itu bisa menjadi evaluasi nanti di akhir kita lihat pada post test ya, setelah pembelajaran. Baik, lanjut. Kalau sudah selesai di pretest kita kompetensi dasar. Sekarang ada yang membantu Ibu membacakan kompetensi dasarnya? Ya, silakan Intan. Kompetensi dasar membuat teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan baik tulisan maupun menulis. Tujuannya? Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menulis teks biografi tokoh idola dengan memperhatikan struktur dan kebahasan teks biografi. Angkat pembelajaran? Silakan. Ya. Manfaat pembelajaran mempelajari teks biografi dapat membantu kita meneladani tokoh dan menjadikannya motivasi menjadi orang yang berhasil. Terima kasih. Kita simak video dulu ya. Supaya teman-teman bisa tergambarkan ketika mau menulis teks ini. Hai Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham. Siapa yang tidak kenal dengan Insinyur Soekarno, Presiden pertama sekaligus Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia yang berhasil membuat para penjajah ketar-ketir karena keberanian dan semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bersama rakyat Indonesia dan teman-teman seperjuangannya, Soekarno tidak gentar dalam melawan penjajah, walaupun hal tersebut harus membuat dirinya dipenjara beberapa kali serta diasingkan. Ingin tahu bagaimana kisah Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Inilah kisah selengkapnya. Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosro Diharjo pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Ia memiliki julukan Putra Sang Fajar karena ia lahir tepat pada saat fajar terbit.
Insinyur Soekarno atau yang lebih sering kita dengar dengan Bung Karno pernah mengatakan, "Gantungkanlah tiba-tiba setinggi langit dan bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." Ya, sudah disimak ya tentang siapa? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Presiden itu berapa? Ada yang tahu? Pertama. Tentu kita tidak pernah bosan ya dengan sejarah beliau. Ya. Bahkan mungkin teman-teman ada yang belum terlalu paham. Ada yang mengidolakan sosok Insinyur Soekarno? Tapi Semuanya ya. Ya. Setelah menyimak video tersebut, ada yang bisa menanggapi? Silakan. Isi dari videonya apa sih? Ya, saya silakan. Kenapa? Ternyata Soekarno diculiknya lebih dari sekali. Ya, ternyata diculik apa di penjara? Penjara ya, jangan jadi ya. Di penjara ya, jadi sudah beberapa kali ya. Bahkan sejak masih muda ya. Jadi karena keberaniannya untuk bisa memerdekakan Indonesia. Bahkan ada yang tahu berapa lama Insinyur Soekarno di penjara? Ya, yang pertama kali 2 tahun ya. Nah, setelah usia 30 berapa ya tadi ya? Dari tahun 29 ya sampai 1932. Mungkin bisa dilihat lagi, siapa tahu ini juga salah. Oke. Kalau alurnya bagaimana? Alur cerita yang tadi disajikan dalam video? Alur maju. Boleh maju kemana nih? Maju. Alur maju ya yang digunakan. Jadi dari awal sampai akhir. Ada berapa alur contohnya? Ada berapa jenis alur? Ada yang tahu? Ada 3. Yang pertama maju, terus mundur, dan juga campuran. Bagaimana bahasa yang digunakan? Mudah dimengerti. Apa lagi? Bangku atau bahasa Indonesia yang formal. Di langkah-langkah menulis teks biografi, silakan ada yang bisa membantu itu membaca. Ya, boleh. Silakan. Ladies first, oke silakan. Langkah menulis teks biografi. 1. Mempersiapkan gawai sebagai media belajar. 2. Memastikan bisa mengakses aplikasi. 3. Menentukan tokoh idola. 4. Membuat rangkaian teks. 5. Menulis teks biografi tokoh idola. 6. Menyunting. 7. Mempresentasikan. Kita sudah ada di mana, Anis? Kita sudah ada di Membuat kerangka teks ya. Oh, jadi sudah sampai situ. Jadi hari ini aktivitasnya menulis. Kalau menyunting itu teman-teman mengoreksi. Jadi nanti dalam berkelompok, ini sudah berkelompok semua ya. Sudah. Jadi dalam berkelompok nanti saling mengoreksi teman-teman ya. Siapa yang sudah selesai tolong mengoreksi ada kesalahan atau tidak. Karena kadang kita yang membuat itu utuh dari kesalahan. Kita yang menyunting. Setelah itu baru mempresentasikan secara berkelompok. Ayo memproduksi teks biografi idola kamu. Silakan sekarang memproduksi di Canva ya. Ibu akan membagikan cara pakai dulu. Petunjuknya ya nanti ditulis. Tapi bisa dilihat ya, nanti yang diisi 1 saja. Ini ada namanya. Yang ini buat petunjuk kerjanya. Ya. Nih. Nanti yang diisi 1 ini untuk petunjuk kerja. Nanti ibu nilai keaktifan juga ya dalam berkelompok. Jadi ada kontribusi untuk membantu temannya atau tidak. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan lagi yang lain? Sudah cukup jelas? Kelompok 2 ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Bisa diproses ya.
Kita kelompok kedua silakan menanggapi dan mengomentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan buku dari kerja kelompok. Ini tentang teks biografi. Sebelumnya ingin memperkenalkan nama saya Rafiki. Terus saya di ini. Saya adalah Aprilia Marcenda, Jenny Vicky, Andi Lazara, dan David Roberto. Baik, bantu oleh teman. Nah, ini boleh. Van Eysen lahir pada 14 Maret 1879 di Bonn, Jerman. Dia merupakan putra dari seorang insinyur listrik dan dia meninggal pada 18 April tahun 1952 pada umur 76. Latar belakang keluarga yaitu Albert Einstein lahir di Ulm, Kerajaan Württemberg, Kekaisaran Jerman pada 14 Maret 1879 dari orang tua yang menganut kepercayaan Yahudi Askenazi. Ayahnya itu Hermann Einstein bekerja sebagai agen penjualan keranjang ukur sekaligus mesin listrik. Sedangkan ibunya Pauline Koch merupakan seorang pianis. Permasalahan yang dihadapi yaitu masa kecil Einstein tidak menunjukkan tanda-tanda kejeniusannya. Bahkan Einstein kecil sering sakit-sakitan, kemampuan bicara yang terlambat, suka marah dan melempar barang-barang, dan menderita sindrom Asperger yang berhubungan dengan autisme. Latar pendidikannya itu Albert Einstein pernah bersekolah di Politeknik Federal pada 1876 sampai 1900 dan melanjutkan pendidikannya yaitu di Universitas Zurich pada tahun 1905. Selanjutnya Ada Farid Bishir, perempuan kelahiran Jeddah pada tanggal 19 September 1985 tersebut membangun bisnisnya karena hobi membuat kue. Melalui Instagram Live bersama Foodies, Ajla mengaku sempat kuliah jurusan hukum namun hanya sampai 3 semester. Dia Yunita atau lebih dikenal dengan Dia Ricis. Dia lahir tanggal 1 Juli tahun 1995. Latar pendidikannya sejak SMP ia sudah mulai sekolah sambil bekerja dan dia memilih SMK supaya kalau lulus dia bisa langsung kerja. Dan Najib Mardini adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879 dan meninggal di Rembang hingga Belanda pada tanggal 17 September 1904. Dia merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Fahri lahir 18 November 1954 atau lebih dikenal sebagai Hanto. Adalah seorang aktris dan model asal Korea Selatan. Latar belakang keluarga. Saat berusia 50 tahun, kedua orang tua kami memutuskan untuk berorganisasi hingga tidak dirawat oleh dan ibunya. Ketika berusia 19 tahun, dia nekat merantau ke kota Seoul dengan hanya mengandalkan uang senilai 300 ribuan atau sekitar 3,5 juta. Saat itu kami Soe bekerja paruh waktu di restoran untuk memenuhi kebutuhannya. Latar pendidikan. Sebelum menjadi aktris paruh waktu, Hansoe pernah menempuh pendidikan seni di sebuah SMA seni di Pulsai. Dia kemudian melanjutkan pendidikan di Seoul University, masih di jurusan seni sebelum akhirnya pindah ke Seoul untuk menjalani pendidikan di industri hiburan modern.
Masalah yang dihadapi dengan cara mengatasinya. Rasa sayang atau kepada ibu dan malu. Meski dia mengetahui tabiat seperti ibunya yang sering berutang, beranjak dewasa Antolik pergi ke Seoul dengan harapan dapat melupakan semua kejadian buruk di kehidupannya. Sejak saat itu, komunikasi keduanya memburuk dan pertama ibunya mencuat. Dia menerima telepon dari ibunya yang mengatakan bahwa sang ibu sebelum karena masalah utang dengan kondisinya yang belum terkenal, Antolik tetap menunjukkan bukti baktinya kepada sang ibu. Dia melunasi utang dan membantu malu sendirian. Selanjutnya kita akan buka sesi menanggapi. Menanggapi. Ya, coba dulu. Silakan. Rea. Pandangan saya Rea Ramadan Gunawan, saya ingin menanggapi Kevin yang membaca tadi. Mungkin maksudnya bacanya bisa mungkin ada pengalaman dari Baik. Dikelang ya. Terus, silakan. Aru. perkenalan nama saya Nurani. Saya menanggapi hasil dari masing-masing dari menurut saya hasilnya bagus ya. Tetapi saya ingin mengomentari penggunaan istilah ini tentang background dari teks biografi yang membuat mungkin warnanya bisa diganti biar lebih cocok. Itu kayak belajar biografi. Terima kasih atas tanggapannya dan presentasi dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, plus buat kelompok teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teks biografi. Perkenalkan, nama saya Enroyan Bapak. Membacakan teks biografi Adalah seorang jurnalis, presenter, dan aktivis bangsa Indonesia yang lahir pada tanggal 16 September 1977. Dia sudah menikah dan memiliki 2 anak. Kedua orang tuanya bernama Koindia dan Fatmawati Asegaf. Alan David Sanders merupakan pendiri versi tempat tanggal lahir Henry File, Indiana, 9 September 1890. Pendidikan terakhirnya LaSalle Extension University, merupakan anak sulung dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan Gilbert David Sanders dan Margaret Ann Sanders. Biografi yang saya pilih adalah John Collins Jabar. Dia lahir pada Jakarta tanggal 2 Mei tahun 1998. Anak dari 8 bersaudara, dilahirkan di Semarang, Jawa Tengah, tanggal 11 Agustus 1930. Tantangan yang dihadapi oleh Romo Pakistan adalah mempersiapkan pendidikan mengenai pelajaran di sekolah. Mereka bermasalah dengan pendengarannya. Dia harus berusaha berkeras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dia lahir pada tanggal 24 Juni 1936 dan memiliki istri bernama Siti. Pada umur 14 tahun, ayahnya meninggal sehingga ibunya harus membantu untuk membiayai anak-anaknya. Dan menjadi pemain sepak bola sejak masih berada di bangku TK. Dia bersama kakaknya kemudian dimasukkan ke SMP, dilatih oleh ayahnya Egi Muhammad Fikri, memulai karir sepak bola pada SMP F12. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhan evaluasinya apa yang kurang? Oh iya, pilihan font, apa lagi? Kata-kata, oh iya, jadi mengurangi apa? Untuk memperbesar ya bisa, gambarnya diperkecil, nanti untuk tulisan. Tapi secara keseluruhan sudah bagus semua ya, sudah lengkap. Jadi teman-teman bisa memberikan informasi kepada publik bahwa ini ada tokoh ini. Nah, apa yang dihadapi sama dia? Biasanya apa ya? Siapa yang kita idolakan? Kita akan bisa seperti yang diidolakan. Jadi kalau misalkan Albert Einstein, berarti kecerdasannya, dia diambil positif. Karena kita akan mengikuti idola kita ya. Dibuka, bisa dibuka post test di Edutera atau di Binus PDF. Pemilihan huruf, kemudian warna, terus apa lagi? Tulisan, tata letak. Nah, itu penting juga, itu harus diperhatikan. Ya. Jadi simpulan pembelajaran, masih adakah materi apa yang dipelajari? Materi apa yang dipelajari hari ini? Tentang geografi, apa lagi? Ini terus. Strukturnya, kebahasaannya. Adakah yang masih belum dipahami? Tidak. Ya. Manfaat pembelajarannya? Siapa yang bisa menjelaskan? Mengetahui struktur teks biografi. Mengetahui struktur, kemudian apa lagi Bella? Mengetahui alur maju, mundur, mundur dan berkurang. Apalagi? Kalau korelasi atau kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, mempelajari teks biografi apa sih manfaatnya? Meneladani tokoh-tokoh idola. Nah, ya betul. Jadi kita termotivasi nih kalau sudah ada idola tentukan. Nah, kemudian saya ingin seperti ini di bidang apa? Kalau misalkan idolanya lebih dari satu bisa saja sih. Misal untuk berwirausahanya, dialognya. Tapi ketika kita sudah memilih satu, kita akan melihat bagaimana sih tokoh itu
dia belajar apa yang dilakukan supaya dia bisa ranking 1 misalnya, atau bagaimana supaya bisa kuliah di luar negeri. Nah itu tentu ada trik gitu ya yang dilakukan, usaha yang dilakukan oleh tokoh yang diidolakan. Baik, sudah selesai ya pembelajarannya, teman-teman boleh dilakukan kembali, silakan semuanya. Baik, karena sudah selesai pembelajaran ya, mari disiapkan terlebih dahulu Bapak. Silakan. Ya, oh ya, salam. Dua mengikuti dan adaptasi sudah dalam hati dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,